Halo semua, selamat datang di channel kami bersama saya Tika Walo. Nah, pagi ini teman-teman, aku mau bersihkan dapurku sangat kotor sekali karena mbaknya itu sudah seminggu ini nggak bisa kesini karena dia sakit teman-teman. Maka harus aku bersihkan ya. Mari kita bersih-bersih dari kompor dulu ya, kompor dulu. Tapi aku harus pakai pakai apa namanya, sarung tangan. Nih, aku harus pakai sarung tangan soalnya aku mau pakai produk yang sangat keras untuk membersihkan dapur biar dapurku kinclong kembali, dan harus pakai air panas biar minyak-minyaknya itu cepat keluarnya. Jadi aku pakai air panas. Ini juga berminyak ini. Nggak suka lihat kayak gini teman-teman, berminyak. Ini produk yang aku pakai, ini sangat keras sekali, harus pakai sarung tangan, kalau tidak ini bisa menyakiti kulit kita, jadi harus hati-hati menggunakan produk ini. Ini pertama-tama aku akan membersihkan dari kompor teman-teman. Ini produknya benar-benar kita tidak perlu membuang tenaga, kita juga tidak perlu membuang waktu banyak untuk menggosok ini ya kan. Biasanya dulunya sebelum aku mengenal produk yang satu ini, menggosok ini bisa seharian bisa menggosok ini karena noda yang membandel. Kalian bisa bayangkan setiap hari kalian memasak dan kompor itu kan berminyak di mana-mana, minyaknya itu nempel. Tapi setelah aku tahu produk ini, hanya dengan air panas begitu dan kita masukkan produknya itu, lihat, sekali celup aja sudah langsung rontok semua. Ini apa namanya itu, minyak-minyaknya, yang membandel lah, yang apa, pokoknya kinclong teman-teman, kinclong semuanya, kinclong ini, kinclong. Tapi produk ini tidak boleh digunakan di material yang berbahan aluminium karena bisa kayak merusak begitu teman-teman. Jadi hanya yang berbahan besi saja. Seperti ini kompor, atau apalagi yang paling membandel biasanya yang aku bersihkan di tempat pembakaran, tempat pemanggangan seperti itu minyak-minyaknya kita tidak perlu membersihkan. Ya cukup seperti ini saja. Lihat kembali, mengkilat kembali, dan lihat ini kotorannya dari komporku teman-teman. Masya Allah, kalau lihat ini ya kita nggak akan bisa makan di dapurku teman-teman, terlalu kotor, terlalu banyak berminyak. Nah ini aku sudah oleskan produknya itu dan kita tunggu selama 15 menit atau setengah jam begitu. Setelah dia mengering seperti ini, nah kita tinggal gosok saja. Gosoknya pun tidak perlu dengan tenaga teman-teman karena ini sudah keluar semua dan tinggal kita bersihkan. Tapi ada noda-noda yang membandel yang aku harus kasih ekstrak begitu dengan menggunakan kayak pisau begitu ya, untuk di lekitan-lekitan begitu, itu harus dibersihkan dengan secara detail begitu. Nah, bisa dilihat ya, hanya dalam hitungan menit saja komporku sudah kembali kinclong. Tapi di sini ada noda-noda yang membandel itu, nempel, yang mungkin ada gosong atau apa yang meninggal di situ, yang tertinggal begitu di situ, maka aku harus bersihkan secara mendetail begitu agar semua kotorannya keluar. Dan ini aku menggunakan pisau kecil karena di lekitan-lekitan situ tuh tidak bisa terjangkau dengan kain atau apa itu yang buat gosok itu ya. Nah itu baru kita bersihkan dengan pisau dan semuanya keluar. Lihat kotorannya seperti ini, ya ampun. Nah setelah semuanya bersih, lihat hasilnya, komporku menjadi baru lagi teman-teman. Tuh lihat, nggak ada noda-noda lagi seperti yang keluar dari pabriknya. Dan sekarang aku mau membersihkan ini lemari-lemariku, tapi aku juga pakai produk ini. Walaupun sebenarnya produk ini bukan untuk kayu atau bukan untuk MDF, tapi kalau kita kasih air panas sedikit saja dan kita kasih produknya tercampur dengan air panas itu membersihkan semuanya teman-teman, semuanya
pokoknya semuanya bersih, mengangkat semua minyak-minyak yang berlemak, noda membandel, pokoknya semuanya bisa bersih dengan ini produk. Nah, dan di video satu ini, saya juga akan menanggapi komenan dari salah satu kalian yang sudah berkomen di video aku. Begini komenannya, jangan-jangan Mbak Ati sudah dianggap ART sama keluarga Mas Bule. Habis apapun pekerjaannya si Mbak, nggak ada yang bantu termasuk Mas Bule. Ngeliat vlognya Mbak, aku jadi kesel sama orang-orang di rumah itu. Jadi istri punya harga diri. Jangan-jangan Mas Bule cuma manfaatin si Mbak buat beres-beres rumah mereka. Gak cinta-cinta amat. Kalau dia sayang, istri kerja berat dibantu dong. Kayak begini komenannya. Nah, di sini aku mau menanggapi komenan yang satu ini, teman-teman. Kenapa semuanya yang aku pertontonkan ya, yang aku masukkan ke dalam konten itu hanya aku Setelah kita bekerja. tahu, Pertama, panas sekali. suami, Oh my God. mertua, siapapun itu sebenarnya nggak 100% mereka ini mau divideokan, teman-teman. Itu hal yang pertama. Dan ini adalah konten-konten aku, keseharian aku, bukan keseharian bagaimana keluarga kita, bagaimana aku bersama dengan suami, aku bagaimana dengan keluarga ini. Tidak, ini konten tentang kehidupanku, tentang keseharian aku. Mereka pun juga bekerja, tapi tidak semuanya aku pertontonkan kepada kalian. Tapi satu hal yang kalian harus tahu bahwa aku pun punya prinsip hidup, teman-teman. Prinsip hidup aku dimanapun aku berada bersama dengan siapapun, aku harus mendapatkan peran. Aku harus memiliki peran. Peran maksudnya peran sebagai seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, bukan dimanfaatkan atau digunakan. Itu beda cerita ya. Nah, dan aku pun juga sudah memiliki prinsip dalam diri aku berhak menolak permintaan tolong apabila aku tidak mau melakukannya. Aku tidak ada kata sungkan, teman-teman. Dengan siapapun itu, mau dengan suami, mau dengan mertua, mau dengan tamu, mau dengan siapapun. Aku berhak menolak mereka apapun itu jika aku tidak mau melakukan. Itu sudah aku tanamkan dalam diri aku. Karena rasa sungkan itulah yang membuat kita semakin kita sungkan, semakin kita dimanfaatkan. Maka sudah aku batasi dan aku sudah cut off rasa sungkan itu pada diri aku. Aku nggak ada rasa, oh iya kan suamiku yang minta tolong, aku harus kerjakan. Oh iya kan mertuaku yang minta tolong, aku harus kerjakan. Tidak, teman-teman. Kalau kalian tidak mau melakukan, kalian berhak untuk menolak. Aku juga setuju, wanita harus punya harga diri, istri harus punya harga diri. Dan harga diri itu memang harus kita utamakan. Apa yang aku lakukan itu tidak ada sisi negatifnya. Tidak ada sisi negatifnya pada diri aku, bahkan untuk orang lain atau untuk kalian. Kalau memang apa yang aku kerjakan ini menurut kalian buruk, ya jangan ditiru, saring aja yang baik-baiknya. Begitu teman-teman ya. Lagi pula, apa yang aku kerjakan ini tidak membuat mereka terganggu, atau bahkan apa yang aku lakukan ini tidak membuat harga diriku turun sebagai wanita atau bahkan sebagai istri dengan mengerjakan pekerjaan rumah, mengerjakan kebun, bahkan dalam renovasi rumah ataupun hal apapun. Itu sama sekali tidak merendahkan harga diri seorang wanita atau istri. Jadi aku nggak aku nggak memaksakan diri aku. Sebisaku, setiap kali aku mengerjakan aku katakan sebisaku dan selonggarku. Kalau memang skill yang aku miliki ini setara dengan skillnya seorang pria, bukankah levelku berarti makin tinggi daripada wanita biasa? Dan aku tuh sangat bangga dengan diri aku sendiri. Aku bisa semandiri ini, aku bisa setegar ini, sekuat ini, bukan karena siapa-siapa, tapi karena keinginanku sendiri. Aku gak mau tergantung dengan orang lain.
Aku nggak mau menggantungkan harapan dengan siapapun itu. Aku ingin melakukan sebisa mungkin untuk diriku sendiri. Aku nggak terlalu memperhitungkan. Kalau aku memang suka ya aku kerjakan. Itu poinnya di situ aja. Bukankah kita juga diperintahkan untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan? Dan salah satunya yang aku bisa untuk berbuat baik kepada orang lain ya ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kupikir ini semua wanita bisa melakukannya. Kita sebagai perempuan yang sudah menikah apalagi sudah punya anak, batas ladang untuk kita beribadah itu sangat ciut teman-teman. Kita nggak punya banyak interaksi. Apalagi ya, aku memang membatasi hidup aku berteman dengan banyak orang. Aku sangat membatasi itu. Maka ladangku semakin ciut lagi untuk berbuat baik, untuk membuat orang bahagia, atau berbagi kasih sayang, atau berbagi kebahagiaan. Lingkupku aja sudah kecil, teman-teman. Nah, kalau aku tidak berbuat baik di sini ya, di mana lagi aku akan berbuat? Sama keluarga jauh, aku sama orang tua jauh, sama saudara jauh. Tetanggaan di sini juga nggak ada tetangga seperti tetangga di kampung. Ya kalau di kampung kita punya sesuatu kita bagiin ke tetangga ibadah. Lah di sini mau punya sesuatu mau dikasihkan tetangga, ya kita aja nggak kenal sama tetangga. Jadi ladangku untuk beribadah ya di rumah ini. Disinilah aku harus memanfaatkan sebaik mungkin. Iya nakku. Bentar nak, mama ngomong di sini sayang. Jadi disinilah ladang ibadahku, maka aku harus pintar-pintar untuk menumbuhkan pahala-pahala yang baik di sini teman-teman. Begitu. Jadi tergantung kalian juga lah yang mau nilai ya kan. Kuceritakan panjang lebar juga banyak pandangan orang. Aku nggak tahu apa yang ada pada pikiran kalian. Begitu maka ya kalian berhak berkomentar. Aku juga berhak untuk menjelaskan ya kan. Ya begitulah teman-teman. Dan semua ini aku kerjakan dengan satu harapan saja teman-teman. Semoga semuanya berkah, menjadikan berkah dalam hidup aku, berkah untuk keluargaku yang ada di sini, yang ada di Indo, ya kan? Karena ya kita tidak bisa berbuat banyak. Aku pun tidak bisa berbuat banyak untuk keluargaku di sini ataupun keluargaku yang di Indo. Hanya dari sikap-sikap aku, dari apa yang aku kerjakan inilah, aku berharap ada barokah, ada berkah, ada pahala yang bisa kemungkinan untuk kutukarkan kepada yang di atas, kepada Allah agar menjaga keluarga ini dan keluarga yang ada di Indo. Itulah harapanku teman-teman. Aku nggak muluk-muluk, nggak terlalu bermimpi besar teman-teman. Dan juga siapa tahu suatu hari nanti ada kesempatan aku untuk keluar dari rumah ini dan tinggal hanya bersama dengan suami dan anak ya kan. Maka ladangku semakin kecil lagi. Sekarang masih ada mertua, masih ada orang di rumah ya kan, masih ada tamu-tamu, bisa menjamu mereka, bisa memperkenalkan masakan-masakan Indonesia ya kan. Itu kalau diambil sisi positifnya saja, itu sangat banyak sekali teman-teman hal yang bisa kita ambil. Kita tidak perlu fokus dengan hal yang negatif yang sebenarnya itu enggak ada, yang kita ada-adakan. Memiliki keluarga kecil sendiri, ya kan? Dan aku pun juga bermimpi suatu hari nanti memiliki rumah sendiri. Dan walaupun sekarang aku masih tinggal dengan mertua, banyak orang, aku manfaatkan semua itu, tidak akan pernah aku jadikan beban. Karena semakin kita, semua itu sebenarnya dalam pola pikir kita. Kalau pola pikir kita ini positif, semuanya akan jadi ringan teman-teman. Semua ada, kuncinya itu ada pada diri kita. Kita mau nanggapin hal yang positif tapi dengan pikiran yang negatif, itu tergantung diri kita juga. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, aku selalu memandang apapun itu, pertamanya adalah hal positifnya dulu.
Aku nggak pernah memandang hal negatifnya, walaupun itu dengan masalah problem yang bertubi-tubi, apapun kondisinya, apapun situasinya, aku selalu memfokuskan hal yang positif dulu, teman-teman. Oke lah teman-teman ya, sudah sampai di situ saja ngedubrusnya. Panjang lebar juga capek ya kan. Dan ini orang-orang kembali dari supermarket dengan membawa bawaan belanjaan yang banyak hari ini karena mereka mau barbekyunan teman-teman. Katanya nenek ini rindu dengan suasana di rumahnya, dimana setiap malam minggu katanya dia ini melakukan barbecue dan berdansa sambil minum. Dan mereka sudah membeli beberapa puluh botol itu, botol yang kecil-kecil juga botol bir yang besar begitu, dimasukkan ke dalam kulkas semua. Dan aku di sini menyiapkan untuk barbekyunannya. Katanya semalaman nanti mereka akan berdansa dan bernyanyi, pokoknya mau happy ending lah begitu. Ya sudahlah, karena mereka memang punya kebiasaan lain daripada kita. Orang Brazil mah normal. Orang Brazil juga begitu, setiap pokoknya bokong duduk wes buka botol wis kene kayak gitu. Sua roupa tá suja tudo. Passou alguma. Não tem, bicho. Você pode acreditar, mas não tem não. Medo. Ini tak kasih garam kasar dulu. Sedikit aja soalnya mereka nggak suka asin. Yang untuk barbekyunan, yang ini iga sapi. Kalau ini dikasih garam, baru ditaruh di dalam aluminium foil. Biar ini aku masak dulu di api. Ini esse é costela primeiro, né? Ih, vai demorar. Esse que demora. Assim tá bom. Colocar Muito um bom. pouquinho, né? Não é muito, tá bom. Dá nem pra sentir. Cadê suva? Porque fogo muito forte lá dentro. Aqui no Brasil, Suti, tem uma lenda que quando a gente ganha bebê tem que tomar caracu para dar bastante leite. Caracu? Aham. Botar música pra eles dançar. Música? Musik. Oh, Ya. Kok Indonesia? Indonesia? Ah. Brasil é samba. Samba, samba, samba. Bom, noite cedo. 안 그래도 그래. 내가 먹고 그냥 최고래. Não, que machismo que
Dan ini setelah makanannya habis, ini nenek sudah habis beberapa botol, bahkan wine itu 4 botol wine mereka bertiga ini lenyapkan dalam sekejap ya teman-teman. OMG, mereka minumnya banyak sekali. Tapi aneh ya, mereka nggak sampai geloyongan loh teman-teman. Padahal itu apa namanya, alkoholnya itu di atas 14% loh ya. Bukan yang 6% seperti yang kita punya di Indonesia yang biasa dijual. Ini enggak loh. Ini wine-nya ini lebih dari 14, ada yang 18, ada yang 24 bahkan. Mereka tapi enggak ada yang geloyongan atau apa. Bahkan semakin mereka minum, semakin mereka ini ngomongnya itu kayak konyol begitu loh teman-teman. Ngomongnya itu semakin kelantur, tapi itu lucu mereka ini. Dan habis ini mereka bertiga berdansa, tapi nggak aku syuting lah, karena ya itu non etik lah, maksudnya itu hal private gitu, hal yang kekeluargaan begitu, hanya orang lingkup dalam saja begitu. Dan ini bahkan mereka ini berdansa sampai jam 11 malam teman-teman. Ya ampun. Karena malam minggu ya, ini aku bikin video ini malam minggu kemarin itu, jadi semua tetangga pun juga berisik dengan musik-musik. Di belakang sana ada bar juga begitu, musiknya keras sekali, jadi nggak ada masalah.